Coba deh lihat di sekeliling kalian. Hampir semua perangkat elektronik yang kita pakai pasti ada baterainya kan? Tapi pernah kepikiran nggak sih dari mana asalnya benda ini? Percaya deh, ceritanya itu jauh lebih kuno dan ya misterius dari yang kita kira. Yuk kita telusuri bareng. Oke, perjalanan kita ini mulainya bukan di laboratorium canggih zaman sekarang. Justru sebaliknya, kita mundur jauh ke tengah gurun Irak di dalam sebuah makam kuno. Disitulah ditemukan sesuatu yang benar-benar bisa mengubah cara kita memandang sejarah teknologi. Benda ini sekarang dikenal dengan nama baterai Baghdad. Penemuannya langsung bikin para arkeolog garu-garu kepala dan bertanya, tunggu dulu, jangan-jangan peradaban kuno itu udah kenal listrik ribuan tahun sebelum kita? Gila kan? Nah, disinilah serunya. Perdebatan soal baterai Baghdad ini panas banget. Di satu sisi, kalau dilihat-lihat, komponennya tuh mirip banget sama baterai. Ada potnya, silinder tembaga, batang besi. Tapi, di sisi lain, banyak banget potongan puzzle yang hilang. Nggak ada kabel, voltasenya kecil banget, dan disegel pula. Jadi, ini baterai atau bukan? Jadi, baterai Baghdad ini emang masih jadi misteri besar ya. Tapi justru dari kebingungan inilah pencarian sumber daya portable yang beneran berfungsi akhirnya memicu revolusi ilmiah. Nah, sekarang mari kita lompat ke era di mana baterai yang sebenarnya pertama kali diciptakan. Dan percayakah kalian, semuanya ini berawal dari sesuatu yang agak aneh. Kaki katak yang kedutan. Beneran, di tahun 1786, sebuah eksperimen aneh ini justru melahirkan teori yang disebut listrik hewani. Dari eksperimen katak tadi, lahirlah penemuan fundamental, sel galvanik. Ini dia nih, cetak biru dari semua baterai yang ada sekarang. Intinya simpel, sebuah alat yang bisa mengubah reaksi kimia jadi energi listrik. Nah, ini poin pentingnya. Satu sel galvanik itu ya cuma satu sel, belum bisa disebut baterai. Istilah baterai itu sendiri aslinya dari dunia militer loh, yang artinya sekumpulan senjata yang bekerja bareng-bareng. Jadi, baterai itu harus terdiri dari beberapa sel yang digabung. Jadi jelas ya bedanya, baterai Baghdad itu ibarat apa jadinya kalau sebuah spekulasi yang seru. Tapi, baterai pertama yang benar-benar berfungsi, yang bisa diuji secara ilmiah, baru muncul di tahun 1800 oleh Alessandro Volta. Dan butuh waktu hampir 60 tahun lagi sampai kita punya versi yang bisa di-charge ulang. Oke, dari laboratorium, sekarang kita pindah ke jalan raya. Kita lihat gimana teknologi baterai ini merevolusi total salah satu penemuan paling penting di dunia modern, yaitu mobil. Bayangin deh, sebelum tahun 1911, klakson mobil itu dipencet-pencet kayak trompet mainan. Nah, berkat baterai, mobil akhirnya punya suara listrik yang kencang dan tegas. Jauh lebih efektif kan? Tapi yang benar-benar jadi game changer itu starter listrik di tahun 1912. Dulu, nyalain mobil itu harus pakai engkol tangan yang super berat dan jujur aja, berbahaya. Banyak yang patah tangan gara-gara engkol ini. Starter listrik mengubah segalanya. Tinggal putar kunci, beres. Nah, dari sinilah tantangan baru muncul. Mobil makin canggih kan? Ada AC, sistem hiburan, GPS, komputer mesin, semua itu butuh listrik. Akibatnya, baterai 12 volt yang jadi andalan selama puluhan tahun mulai kewalahan. Benar-benar didorong sampai ke batas kemampuannya. Krisis daya ini ditambah lagi dengan tuntutan baru buat mengurangi polusi, akhirnya memaksa para insinyur untuk berpikir keras. Momen inilah yang memicu lompatan besar selanjutnya di dunia perbateraian mobil. Ada satu angka keramat yang jadi pemicunya, 95 gram. Ini adalah batas emisi CO2 per kilometer yang ditetapkan Uni Eropa. Aturan super ketat ini bikin semua pabrikan mobil harus putar otak, cari cara biar mobil mereka lebih efisien. Dan salah satu solusi cerdasnya adalah apa yang kita kenal sekarang sebagai sistem start-stop. Jadi, waktu mobil berhenti di lampu merah, mesinnya otomatis mati. Hemat bensin, emisi pun berkurang. Simple tapi efektif. Tapi sistem start-stop ini butuh baterai yang lebih tangguh. Jawabannya, sistem tegangan ganda. Bayangin kayak punya dua baterai yang kerja tim. Satu baterai lithium-ion 48 volt yang super kuat buat tugas-tugas berat kayak starter. Dan satu lagi baterai 12 volt biasa buat ngurusin elektronik standar, kayak lampu dan radio. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, semua ini mau dibawa kemana sih? Jawabannya cuma satu, elektrifikasi. Masa depan otomotif itu ya listrik. Peta jalannya udah jelas banget. Kita bergerak secara bertahap.
Mulai dari sistem start/stop 12 volt yang sederhana, naik kelas ke mild hybrid dengan 48 volt, lalu ke plug-in hybrid, dan puncaknya adalah mobil listrik penuh atau full EV yang butuh tegangan sampai 300, bahkan 600 volt. Makin listrik, makin tinggi voltasenya. Tapi, perjalanan ini menciptakan perang teknologi baru. Di satu sudut, kita punya baterai timbal asam, si juala bertahan, yang murah, handal, dan gampang didaur ulang. Di sudut lain, ada penantang baru, lithium ion, yang performanya jauh lebih gahar, tapi juga lebih mahal dan lebih rumit. Nah, yang bikin lithium ion bisa bekerja dengan aman itu adalah sebuah komponen super canggih yang jadi otaknya. Namanya Battery Management System atau BMS. Tugasnya itu jadi bodyguard si baterai, memonitor voltase, suhu, arus listrik, dan memastikan semuanya aman terkendali. Tapi jangan salah, ngomongin lithium ion itu nggak sesimpel itu. Ini bukan satu jenis baterai, tapi sebuah keluarga besar dengan berbagai macam resep kimia. Ada NCA, NMC, LFP, dan lainnya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Ada yang jago di performa, ada yang juara di keamanan, ada yang lebih murah. Kompleks banget. Semua ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang paling penting. Faktanya adalah, gak ada yang namanya baterai sempurna. Jadi, saat kita merancang masa depan mobil listrik kita harus memilih mana yang jadi prioritas. Harga yang murah, keamanan yang maksimal, performa gila-gilaan, atau daya tahan yang lama. Kompromi mana yang akan kita ambil? Itu pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama.